Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita kembali bertemu di dalam pelayanan kita untuk kita bersyukur buat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, hari ini kita mulai menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi ini karena Yesus yang telah mati, telah bangkit dan naik ke surga. Dan hari ini Dia naik ke surga dan memberikan kuasa kepada kita untuk kita selalu bersukacita. Baiklah, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua umat Tuhan, walaupun kita masih di rumah, kita menyembah Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwa, bawa daku dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terpuji nama-Mu, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Haleluya, kami
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kami ada pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih di rumah-rumah mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Biarlah pagi hari ini Bapa kami bersama-sama bersorak-sorai bagi Allah kami. Kami sama-sama untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita-Mu ada tetap di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami berada di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami bersukacita pada pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau bersyukur, kita mau bersukacita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita, amin. Pemazmur mengatakan bersukacita karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus, amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bersukacita bagi nama Yesus Allah kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, menguasai tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Bersorak bagi Allah kita. Haleluya, Dia ajaib di dalam kehidupan kami. Haleluya, Dia selalu memberikan kuasa untuk kita mengalahkan segala permasalahan kita. Permasalahan kita tidak dapat membeli kita untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Yesus Tuhan kita luar biasa. Dia memberi kuasa bagi kita semua. Ku diberi kuasa
Terpujilah Engkau Raja segala raja, memiliki kuasa. Memiliki kuasa, tajam mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Tumpahkan kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia Allah kita yang selalu memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi banyak persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Permasalahan boleh menakuti kita dengan berbagai ancamannya, tetapi kita tidak perlu takut. Allah Sadai selalu menopang kehidupan kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas yang memberkatiku. El-Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El-Shaddai mulia. El-Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El-Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas yang memberkatiku. El-Shaddai, El-Shaddai,
Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia, Esa dan Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, besar dan mulia, besar dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu, Engkau El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami umat Tuhan boleh merayakan satu hari kenaikan Tuhan ke dalam surga, yang membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, yang menyediakan tempat bagi setiap umat Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang harus hamba-Mu sampaikan boleh diurapi dengan urapan yang daripada Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Mari Bapa, Kau berikan pengertian kepada setiap kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti makna daripada kenaikan Tuhan ke dalam surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan mendengarnya, buka hati dan pikiran mereka, agar firman Tuhan yang mereka dengar boleh menjadi remah dalam kehidupan kami sekalian. Dan sebentar kami pulang, ya sama seperti kami datang. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kita sekalian dan boleh memberkati saudara semuanya. Pagi hari ini kita ada dalam ibadah khusus memperingati hari kenaikan Tuhan ke dalam surga. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang berbahagia adalah saudara dan saya membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 peristiwa yang sudah kita rayakan, atau 5 peristiwa perayaan umat Kristen yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus yang dikenal dengan Natal. Yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus yang kita peringati dengan Jumat Agung. Yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan dari kematian Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Paskah. Yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Dan yang kelima adalah kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa peristiwa sudah terjadi. Tinggal satu peristiwa yang belum dialami oleh setiap umat Kristen atau orang-orang yang percaya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini benar-benar belum terjadi. Tetapi kalau kita melihat situasi tanda-tanda yang kita dapatkan melalui firman Allah yang telah terjadi dalam dunia ini, dalam bumi ini, menandakan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu sudah dekat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memprediksi, yang mengatakan kedatangan Tuhan sudah dekat untuk kedua kalinya. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima peristiwa kenaikan Tuhan ke dalam surga. Mereka menganggap peristiwa itu adalah merupakan dongeng dan cerita biasa. Tetapi marilah kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa peristiwa kedatangan Tuhan kali yang kedua benar-benar akan terjadi. Tinggal kita menunggu waktunya. Bagaimana dengan kita, pengikut-pengikut Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu bukti bahwa Allah yang kita sembah dan kita ikuti, yang telah menjelma menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus adalah Allah dan Tuhan yang dahsyat, yang kita yakini dengan iman kita sesuai dengan kitab suci, yaitu firman Tuhan. Sekalipun tidak semua penulis Alkitab mencatatnya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga pernah dialami oleh beberapa tokoh di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Ceritakan tentang seorang yang bernama Henokh. Yang kedua adalah Nabi Elia. Mereka manusia biasa, tetapi tidak ada kuburannya di dalam dunia karena mereka diangkat ke surga. Dan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita yakin dan kita percaya. Setelah 40 hari dia berjalan di dalam dunia ini, dan pada akhirnya dia harus pulang ke rumah Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi Tuhan Yesus berasal dari surga. Itu menandakan bahwa satu kali kelak setiap orang yang percaya dipanggil Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, mengalami kematian, dan setelah kematian ada kebangkitan, dan kita ada di dalam surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga? Kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus memberikan janji bagi setiap orang percaya. Ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu janji? Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Saya ulangi lagi. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Siapa yang bisa memberi dan menerima janji? Pasti antara dua orang yang memberi janji dan yang lebih mampu lagi menerima janji itu. Harus ada dua orang, antara Yesus dan umat pengikutnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga bukan saja membuktikan bahwa Tuhan Yesus dahsyat, tetapi Tuhan Yesus juga berjanji untuk memberi kepada pengikut-pengikutnya. Dalam Alkitab ada banyak janji yang diberikan kepada setiap kita. Tergantung kitanya apakah kita mau menerima janji itu. Janji apa saja yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya? Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuasa dalam bahasa aslinya adalah ekosia, adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, atau wewenang atau hak yang diberikan kepada seseorang, yaitu kepada saudara dan saya. Yang kedua, arti daripada kuasa adalah dunamis, kekuatan yang datangnya dari dalam. Tuhan berjanji memberikan kuasa, baik ekosia, baik dunamis, kepada setiap kita. Tergantung apakah kita bersedia atau tidak. Kalau kita mau bersedia, maka kuasa itu pasti akan diberikan. Kuasa apa saja yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya? Yang pertama adalah kuasa untuk memberitakan Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, kamu akan menerima janji itu untuk memberitakan Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar dibebaskan dari dosa, dan kita bukan sekedar memperoleh keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk bekerja atau menceritakan kebaikan Tuhan atau menjadi saksi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi janji, memberi kuasa dengan tujuan agar misi Tuhan Yesus di dunia ini terus berlangsung, yaitu dengan memberi kuasa kepada pengikut-pengikutnya, yaitu kita semua. Yang kedua, janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah janji penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa kenaikannya ke surga pasti membawa duka cita bagi murid-muridnya. Dan di dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya mengalami ketakutan, mengalami hal-hal yang mengerikan,
mengalami hal-hal yang menyeramkan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan murid-muridnya di tengah-tengah hidup dalam ketakutan. Sebab itulah dia berjanji kepada murid-muridnya memberikan roh penolong yang lain, yaitu Parakletos yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mendampingi mereka di dalam menjalankan tugas memberitakan Injil kepada Tuhan. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia berikan Parakletos, penolong, pengacara, pembimbing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan. Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang yang mati tidak akan bisa memberikan janji penyertaan kepada orang yang hidup. Janji penyertaan orang kepada orang yang hidup diberikan kepada orang yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati, tapi dia tidak tinggal di dalam kuburan. Dia bangkit dan sekarang dia sudah naik ke surga dan menyatakan kuasanya melalui firman Tuhan. Allah menyertai dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya hidup di tengah-tengah krisis yang menakutkan. Saudara dan saya hidup di tengah-tengah virus yang namanya corona, yang orang mengatakan tidak mungkin hilang, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan. Tetapi melalui kenaikan Tuhan ke dalam surga, saudara dan saya tidak perlu takut, karena ada janji kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Mari kita mau berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan menerima janji daripada Tuhan. Yang kedua, makna kenaikan Tuhan ke dalam surga adalah kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga memberikan berkat. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sebuah perbuatan yang sia-sia untuk murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, yaitu saudara dan saya. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga menjadikan sebaliknya, yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga memberikan satu janji lagi, yaitu janji berkat kepada setiap saudara dan saya. Sekalipun berkat itu tidak turun langsung dari surga, tetapi melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita, melalui tindak tanduk kita, melalui pelayanan kita, melalui iman kita kepada Tuhan, berkat itu pasti diberikan kepada kita. Apa itu artinya berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Jadi berkat adalah karunia atau anugerah dari Tuhan untuk kita bisa menjalani hidup ini. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Hari ini Yesus mengangkat tangannya memberkati setiap saudara dan saya yang tetap percaya, tetap melakukan hal-hal yang luar biasa. Alkitab mengatakan semua manusia menerima berkat yang sama. Ada matahari, ada hujan, ada panas, ada dingin, dan lain sebagainya, Tetapi janji berkat kepada setiap pengikutnya adalah double berkat. Dia memberikan lebih daripada setiap yang saudara dan saya butuhkan. Dia siap memberikan apa yang saudara dan saya perlukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab diceritakan tentang Petrus yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Tetapi Petrus, ketika kuasa daripada janji yang Tuhan berikan kepada manusia, termasuk muridnya yaitu Petrus, yaitu kuasa Roh Kudus, Parakletos, maka melalui peristiwa yang terjadi,
Petrus mempunyai kuasa untuk melakukan sesuatu. Dia bisa membangkitkan orang yang sakit, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, dan lain sebagainya. Mujizat dialami oleh Petrus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada janji berkat buat saudara dan saya. Yang pertama, janji kesehatan. Di dalam Alkitab, dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6, Tuhan memberikan janji berkat kesehatan kepada setiap kita. Firman yang mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saat itu sudah dalam keadaan lemah, sudah dalam keadaan sakit, ada janji berkat. Ketika dia naik ke surga, dia mengacungkan tangannya, mengangkat tangannya, dan memberkati murid-muridnya. Dia memberkati saudara dengan kesembuhan, dengan kesehatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang berlimpah-limpah. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, dia berjanji memberikan berkat itu kepada saudara. Dari ayat ini, berkat yang diberikan Tuhan Yesus itu berupa kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang merupakan anugerah Tuhan. Tuhan tidak selalu memberikan kekayaan kepada kita, tetapi hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat kita dapatkan dari akal kita, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan buat saudara. Yang kedua, berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, berkat kecukupan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga tidak akan membuat kita miskin, tidak akan membuat kita melarat, tidak akan membuat kita mengulur-ulurkan, meminta-minta sedekah, meminta-minta berkat kepada orang lain. Tetapi justru kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita dan siap memberkati saudara dan saya dengan berkat hidup yang berkecukupan. Situasi, kondisi boleh menakutkan, tetapi dia berjanji dia akan memberikan kecukupan kepada kita. Perjalanan bangsa Israel daripada tanah Mesir menuju negeri Kanaan, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah meninggalkan umat Israel. Walaupun mereka keras tembuk, walaupun mereka adalah orang-orang yang melawan kepada pemimpin-pemimpinnya, tetapi Allah sangat memperhatikan dan Allah menurunkan berkatnya kepada bangsa Israel. Mereka hidup dalam kecukupan, mereka berjalan sepatunya selama berpuluh-puluh tahun tetap awet. Karena apa? Adanya pemeliharaan dan anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dia akan datang kembali. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk datang kembali. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 berkata, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah janji yang ketiga, bahwa Tuhan akan datang kembali. Peristiwa kedatangan Tuhan kedua kali belum terjadi, tetapi kita harus percaya selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa dia akan datang kembali. Ada seorang jenderal yang bernama Douglas MacArthur yang terkenal dan pernah hidup dari tanggal 26 Januari 1880 sampai dengan 5 April 1964. Dia adalah seorang jenderal dari Amerika Serikat. Dia mempunyai peranan penting dalam Perang Dunia Kedua.
Ia ditugaskan untuk memimpin invasi ke Jepang pada waktu itu dan kemudian menerima penyerahan Jepang ke dalam tangan Amerika. Ia pernah menjadi kepala staf dan penasehat angkatan bersenjata di Filipina. Tetapi ketika dia berada di Filipina, dia diserang dan Filipina diserang oleh Jepang. Presiden Amerika yang waktu itu bernama Roosevelt menariknya ke Australia. Dia meninggalkan Filipina dengan janjinya yang terkenal pada waktu itu, yaitu I shall return. I shall return. Artinya saya akan kembali. Dan ia berhasil kembali pada bulan Oktober 1944 ke Filipina. Saudara yang dikasihi Tuhan, ribuan tahun yang lalu telah datang ke dunia untuk berperang melawan musuh-musuh daripada Bapa di surga, yaitu dosa. Dia yang bernama Tuhan Yesus telah berperang untuk menyelamatkan manusia yang mau diselamatkan dan telah berhasil sekalipun mati di kayu salib. Tetapi dia hidup, bangkit, keluar dari kuburan, naik ke surga, dan dia berjanji, I shall return. Aku akan kembali lagi ke dalam dunia untuk menjemput setiap saudara, menjemput setiap orang yang percaya kepada dia, untuk bersama-sama naik ke dalam surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Syaratnya Markus pasal 13 ayat yang ke-10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Inilah satu faktor kenapa Tuhan Yesus belum datang. Kenapa Tuhan Yesus belum datang kembali ke dalam dunia untuk kedua kali? Karena faktor inilah, Injil belum diberitakan kepada semua bangsa. Tugas saudara dan saya hari-hari ini adalah kita harus berani, mempunyai kuasa dari dalam, kuasa dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia, maka Tuhan akan datang kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai pengikut Kristus, biarlah bukan semakin malas, bukan semakin lemah, bukan semakin loyo, tetapi kita semakin kuat, semakin percaya bahwa apa yang telah tercatat di dalam firman Tuhan dan yang telah kita pelajari harus kita imani dengan yakin dan dengan iman kita. Di antaranya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan cerita, bukan dongeng atau ilusi belaka, tetapi bukti bahwa Tuhan Yesus pernah ada dan hidup di dalam dunia dengan menyatakan kebangkitannya, dengan menyatakan kuasanya. Dia mati, dia bangkit, dia berjalan selama 40 hari, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Itulah makna daripada kenaikan Tuhan. Hari ini kita sudah mempelajari 3 makna kenaikan Tuhan ke dalam surga. Yang pertama adalah kenaikan ke surga memberikan janji. Janji kuasa, janji penolong, dan janji penyertaan. Yang kedua adalah kenaikannya ke surga memberikan berkat, pemeliharaan, keamanan, kesehatan, berkat-berkat yang lain, dan berkat-berkat kecukupan di dalam hidup kita. Yang ketiga, kenaikannya ke surga adalah dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Tergantung daripada waktunya Tuhan. Terserah daripada Tuhan. Tetapi mari, selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, kita tetap percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Kita perlu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh manusia di dalam dunia ini. Ayat terakhir, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 berkata, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu,
tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Mendapat upah sepenuhnya dari Tuhan yang telah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, karena Tuhan berjanji menyertai saudara. Dia memberikan penolong yang lain, Parakletos, menolong hidup saudara. Kondisi sulit sekalipun, kita tidak perlu takut, karena Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang menolong dan memelihara kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang makna kenaikan Tuhan ke dalam surga. Kenaikan Tuhan ke dalam surga bukanlah suatu ilusi, bukanlah sebuah cerita, bukanlah sebuah dongeng, tetapi kenaikan Tuhan ke dalam surga membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dapat memberikan kepada kami kekuatan, percaya dengan sungguh untuk kami meyakini bahwa Tuhan benar-benar naik ke dalam surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Apabila tempat sudah tersedia bagi kami, Engkau akan datang kembali ke dalam dunia, mengangkat kami yang masih hidup dan mengangkat mereka-mereka yang sudah meninggal dalam Tuhan untuk bangkit dan naik bersama dengan Tuhan. 3 makna kebangkitan kenaikan Tuhan ke dalam surga. Yang pertama adalah Tuhan berjanji, Tuhan memberikan janji kepada kami, yaitu janji penolong, janji kuasa, janji untuk penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji kepada kami sekalian. Yang kedua, Tuhan memberikan berkat kepada kami. Yang ketiga, mampukan kami untuk menunggu, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Lalu kami boleh melihat tanda-tanda yang sudah terjadi dalam dunia ini, menandakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sebab itu, selagi ada kesempatan, ajar kami mempergunakan kesempatan yang baik. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati firman Tuhan bagi setiap kami yang telah mendengarnya, menyimpannya, dan melakukan di dalam hidup kami. Kami terus berpegang kepada iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan datang untuk kali yang kedua ke dalam dunia, menjemput kami yang masih hidup di dalam dunia. Terpujilah nama-Mu, memberkati setiap saudara kami yang telah mendengarnya. Kuatkan mereka, lindungi mereka, biarlah mereka juga mengalami janji kuasa daripada Tuhan, janji penolong, janji penyertaan, dan Tuhan biarlah mereka juga merasakan janji berkat Tuhan kepada setiap kami, dan belajarlah mempunyai iman menanti kedatangan Tuhan, menolong mereka yang dalam keadaan sakit, menolong mereka dalam keadaan kelemahan, menolong mereka dalam segala kebutuhan hidup mereka yang mengalami masalah dalam persoalan pekerjaan, ekonomi, rumah tangganya. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter, para medis yang membantu di rumah sakit, mengurus mereka yang sedang terpengaruh oleh virus corona. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka juga tetap kuat, tabah, dan sehat, sehingga orang-orang yang sakit yang disebabkan corona mereka mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat, biarlah mereka takut akan Tuhan, dan mereka melakukan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan negara Indonesia dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Mau angkat virus corona yang terus merajalela di negara kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, kita sama-sama katakan amin.
Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.